Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Sudah siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita sudah masuk tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Materi yang akan kita bahas adalah keragaman bentuk benda dan perkalian bilangan. Sebelum kita melanjutkan ke penjelasan materi, kita awali kegiatan hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak masih ingatkah kemarin kita sudah belajar atau kita sudah membaca cerita tentang Beni dan teman-teman yang memetik jambu di rumah Udin? Nah, pada video ini kita akan melihat lanjutan ceritanya ya. Setelah Udin dan teman-teman memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Lalu mereka mengajak untuk bermain bersama. Mereka bermain dengan gembira. Mereka sangat asik bermain sampai mereka lelah dan haus. Kemudian Udin mempunyai ide untuk membuat jus jambu yang segar dari hasil memetik jambu bersama. Mari kita sama-sama membaca teks yang berjudul Membuat Jus Jambu Biji. Beni dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Beni, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Beni dan teman-teman sangat senang. Nah, anak-anak, tadi ada beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk membuat jus. Sekarang kita kelompokkan benda-benda tersebut, termaksud benda padat atau benda cair. Tapi sebelum kita mengelompokkan benda-benda tersebut, kita ingat-ingat lagi ya, apa itu benda padat, apa itu benda cair. Yuk kita simak sama-sama. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Ingat ya anak-anak, benda padat itu cirinya bentuk dan ukuran benda akan selalu tetap. Kemudian, benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Nah, sekarang kita kelompokkan yuk benda-benda ini termaksud benda padat atau benda cair ya. Kita mulai dari blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula pasir, es batu, air, dan susu. Kita lihat benda-benda ini termasuk benda padat atau benda cair. Yang pertama blender.
blender ini benda padat atau benda cair? Kita lihat. Ya, blender merupakan benda padat. Kalau gelas juga merupakan benda padat. Pisau juga benda padat. Sendok juga benda padat. Alat penyaring termasuk benda padat juga. Gula pasir termasuk benda padat juga. Wah, banyak ya benda padat di sekitar kita. Kemudian es batu. Nah, es batu ini termasuk benda padat atau cair ya? Kita lihat sama-sama. Wah, ternyata es batu merupakan benda padat. Iya, betul sekali. Es batu adalah air yang dibekukan menjadi benda padat. Tapi bahan pembuatnya adalah benda cair, yaitu air. Tapi ketika bentuknya berubah menjadi es batu, maka wujud bendanya berubah menjadi benda padat. Kemudian air. Air adalah benda cair, dan susu merupakan benda cair. Jadi benda padat itu lebih banyak ditemukan di sekitar kita. Selain benda padat dan benda cair, kita juga nanti akan membahas satu bentuk benda lagi. Nah, kita lihat dulu ya. Setelah mereka membuat jus jambu, mereka bermain pesawat kertas dan kincir angin. Mereka membuat pesawat mainan dan kincir angin dari kertas. Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termaksud benda gas. Apa itu benda gas? Benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon, bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termaksud benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Contoh benda gas. Yang pertama, ada udara di dalam balon, kemudian udara di dalam kantong plastik, udara di dalam ban atau roda, dan uap air. Ini yang dilihat adalah uap airnya ya, uap air. Ini merupakan contoh-contoh benda gas. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang perkalian bilangan. Sekarang kita hitung jambu-jambu yang sudah dipetik Benny dan teman-teman yuk. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini ada jambu. Kelompoknya ada berapa? Kita lihat. Ada 2. Berarti perkaliannya adalah, ingat perkalian itu diawali dengan berapa jumlah kelompoknya. Ini ada 2 kelompok. Jadi 2 dikali masing-masing kelompok atau masing-masing piring ini terdiri dari berapa jambu? Iya, 3. Berarti 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan, penjumlahannya adalah 3 ditambah 3.
3-nya diulang sebanyak 2 kali. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Contoh satu kali lagi ya. Perhatikan gambar yang kedua. Ada 2 kelompok, yaitu kelompok jambu 1, kelompok jambu 2. Berarti bentuk perkaliannya adalah 2 dikali masing-masing kelompok isinya terdiri dari 4 jambu. 2 dikali 4. 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi kesimpulannya adalah 2 dikali 3 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Sedangkan 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Perkalian dengan 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Coba kita lihat ya. Perkalian dengan 2. Ini kan ada 2 dikali 3. Yang di bawah juga 2 dikali 4. Itu berarti penjumlahannya adalah menjumlahkan bilangan itu sendiri. Jadi kalau 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Paham ya? Perkalian bilangan 2 angka. Kemudian kita lihat perkalian dengan angka 1. Contohnya 3 dikali 1 sama dengan 3 dikali 1. Satunya berarti mengalami pengulangan sebanyak 3 kali. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Contoh yang kedua, 4 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, kesimpulannya adalah semua bilangan jika dikalikan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Contoh 6 dikali 1 berarti hasilnya adalah 6, menghasilkan bilangan itu sendiri. 7 dikali 1 hasilnya juga bilangan itu sendiri, yaitu angka 7. Paham ya? Semua bilangan jika dikalikan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Perkalian dengan angka 0. 3 dikali 0. Berarti 0-nya ditambah sebanyak 3 kali. 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian 4 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kesimpulannya, semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Jadi sebanyak apapun bilangannya, jika bilangan itu dikalikan 0 maka hasilnya adalah 0. Ingat ya. Sekarang kita melihat tabel perkalian. Ini adalah tabel perkalian. Nah, garis merah bagian atas itu menunjukkan kolom. Kemudian yang bawah menunjukkan bagian baris. Kita lengkapi tabel perkalian berikut
yang masih tertutup oleh benda-benda. Contohnya ya, cara atau aturan pengisiannya adalah yang pertama, tentukan kotak mana yang akan kalian isi. Kedua, lihat kotak tersebut ada pada kolam berapa. Ketiga, kemudian beri tanda kali. Keempat, lihat kotak tersebut ada pada baris berapa. Kemudian hitung hasilnya. Kita lihat contohnya ya. Contohnya, bilangan yang tertutup bola adalah, nah bola yang mana ya? Bilangan yang tertutup bola. Pertama kita lihat di bagian kolom. Bilangan yang tertutup bola itu menunjukkan angka 1 di kolomnya. Berarti 1. Kemudian kasih kali. 1 dikali, lihat bagian barisnya. Sejajar bola. Dikali 7. Sama dengan 7. Jadi, bilangan yang tertutup bola adalah angka 7. Begitupun caranya yang sama dengan bilangan-bilangan lain yang masih tertutup oleh benda. Melihatnya adalah lihat bagian kolam, kemudian kali dengan bagian baris. Nah, kalian bisa berlatih mencobanya di rumah. Kemudian kalian bisa pelan-pelan menghafalkan perkalian agar lebih mudah memecahkan soal-soal cerita tentang perkalian. Kalian sudah mendengarkan penjelasan Bu Guru tentang materi perkalian bilangan dan materi keberagaman benda. Sekarang latihannya adalah kalian kerjakan latihan matematika yang terdapat pada halaman 76 dan 77 serta bahasa Indonesia yang terdapat pada halaman 86. Cukup sekian materi pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.